Halo, kembali dengan Tech Teacher di sini. Ya, kita akan melanjutkan video pembelajaran kita. Kali ini kita akan belajar mengenai bangun ruang gabungan. Ya, jadi kita akan menggabungkan beberapa bangun ruang atau bentuk 3 dimensi menjadi satu bentuk ya. Seperti contohnya di sini adalah sebuah bintang ya, bentuk sebuah bintang itu terbuat dari beberapa limas yang digabung menjadi satu, seperti itu. Nah, di sini saya akan memperlihatkan beberapa contoh bangun ruang gabungan ya. Nah, ada yang tahu yang bentuk pertama ini dibuat dari bangun ruang apa saja? Nah, bangun ruang yang pertama ini dibuat dari kubus dan limas segi 4 ya. Jadi limasnya diletakkan di atas kubus. Lalu yang kedua ada balok dan sebagian tabung ya. Jadi tabungnya tidak utuh, kira-kira setengah seperti itu ya, lalu digabung menjadi satu. Lalu yang ketiga ada kerucut dan tabung ya, lalu ada balok dan balok. Jadi kita bisa lihat di gambar keempat itu ada balok yang di atasnya kita letakkan lagi balok seperti itu ya, digabung menjadi satu seperti huruf T. Oke, sebelum kita melanjutkan kepada perhitungan titik sudut ataupun rusuk ataupun sisi pada bangun ruang gabungan, kita harus mengerti terlebih dahulu ya. Apa sih sebenarnya titik sudut, rusuk, dan sisi tersebut? Nah, untuk menentukan banyaknya sisi, rusuk, dan titik sudut pada bangun ruang gabungan, kita perlu memahami pengertian atau apa itu titik sudut, rusuk, dan sisi. Ya, misalkan ini adalah sebuah bangun ruang ya, sebagian bangun ruang gambarnya. Kita bisa lihat titik sudutnya yang mana saja ya. Titik sudutnya ada di sebelah sini, di sini, dan ada satu lagi di bawah ya sebenarnya. Nah, apa sih pengertian titik sudut? Titik sudut itu adalah pertemuan 3 sisi atau 3 rusuk. Jadi ada garis yang rusuk itu ya bertemu pada satu titik. Nah, itu disebutnya titik sudut. Begitu pula dengan sisi ya. Ada 3 sisi di situ. Atas, samping kiri dan kanan dia bertemu di satu titik juga. Nah, itu yang kita sebut dengan titik sudut. Lalu bagaimana dengan sisi? Sisi itu adalah sebenarnya itu ya, ada di atas dan di depan ya. Nah, sisi itu adalah permukaan yang rata, tidak melengkung dan tidak terlipat. Gitu. Jadi kalau sudah terlipat berarti kita bisa hitung dia menjadi 2 sisi. Seperti itu. Ya, jadi kalau hanya ada satu sisi permukaan yang rata, nah berarti itu kita hitung satu sisi. Lalu kita coba lihat di sini rusuk ya. Rusuk biasanya adalah garis tepi ya. Ada di sini, dan di sini ya. Ada juga di sini ya, di sini dan di sini ya. Pinggiran ya sebenarnya kalau dilihat pinggiran, garis pinggiran dari si bangun ruang. Nah, rusuk ini sebenarnya adalah pertemuan 2 sisi ya. Jadi ketika 2 sisi bertemu, nah garis pertemuannya itu yang kita sebut dengan rusuk. Jadi ini sekilas pengertian dari titik sudut, rusuk, dan sisi. Nah, sedikit catatan tambahan untuk rusuk dan sisi. Pada bangun ruang gabungan, intinya rusuk itu tidak boleh patah ya, atau tidak boleh terlipat. Harus biasanya berupa garis lurus dan boleh melengkung ya, boleh melengkung. Tapi tidak bengkok. Nah, begitu pula sisi tidak boleh terlipat atau bengkok ya. Jadi misalkan ada bangun ruang seperti ini nih, yang tadi kita sudah lihat ya, gabungan dari tabung dan balok. Nah, ini rusuknya nih ya. Kita lihat dia sebenarnya ada sebagian rusuk si tabung dan ada sebagian rusuk si balok. Tapi kita anggap dia sebagai satu garis, satu rusuk. Seperti itu. Karena dia tidak patah ya, dia tidak bengkok. Dia hanya melengkung seperti itu. Jadi kita anggap dia satu garis. Nah, begitu pula dengan sisinya. Nah, meskipun dia ada sisi yang tabung dan sisi yang balok, tapi karena dia tidak patah, dia hanya melengkung, ya. Kita anggap juga dia sebagai satu sisi. Nah, begitu juga dengan yang ini ya, sisi yang ini. Itu dianggap satu sisi. Meskipun dia terbuat dari 2 macam bangun ruang, tapi karena sisinya menempel dengan begitu baik sehingga tidak terlihat patah ataupun terlipat ataupun bengkok, kita bisa anggap dia sebagai satu sisi.
Oke, jadi menghitung titik sudut rusuk dan sisi, ya misalkan kita menggunakan contoh bangun ruang gabungan dari tabung dan balok yang tadi ya. Nah, di sini memang harus berhati-hati dalam menghitungnya. Tapi tidak semua bentuk bangun ruang gabungan juga seperti ini ya. Ada banyak macam-macamnya. Oke, nanti kita akan bahas di video yang berbeda. Nah, jadi bangun ruang gabungan dari tabung, ya, sebagian tabung dan balok ini bisa kita ubah bentuknya menjadi seperti ini. Nah, ini bentuk aslinya ya, gambar aslinya. Bentuk yang tadi yang warnanya hijau dan biru ini, ya, di gambar yang pertama itu untuk memudahkan kita melihat bahwa bangun ruang gabungan ini terbuat dari sebagian tabung dan balok seperti itu. Padahal pada bentuk aslinya ya, itu tidak ada warna yang berbeda ya, semuanya warnanya seperti ini. Bentuk aslinya seperti ini, seperti itu. Ya, jadi kalau kita buka ya, nah ini sisinya yang atas, lalu ini yang bawah kita pisahkan ya. Jadi ada titik sudutnya di sini titik sudut. Nah, jadi titik sudutnya ada 4 ya, seperti itu. Lalu rusuknya ada satu di sini, satu lagi ya, ada 4 di bawah, dan yang melengkungnya jangan lupa ya. Nah, jadi ada rusuknya ada 6. Lalu kita hitung sisi ya, yang terakhir. Di sini ada 1, di bawah 1, di sisi yang belakang 1 ya, dan yang atas penutupnya 1. Jadi ada 4 sisi, seperti itu. Jadi memang harus berhati-hati ya. Nanti Teki Teacher akan coba membahas beberapa contoh soal menghitung titik sudut, rusuk, dan sisi ya pada video yang berbeda. Oke, sekarang kita akan membahas volume bangun ruang gabungan ya. Jadi ini sebenarnya cukup sederhana, cukup dengan menjumlahkan volume dari bangun ruang yang ada ya. Misalkan contoh dari bangun ruang yang tadi kita sudah lihat, yang bentuknya seperti huruf T ini terbuat dari balok ya. Ada 2 macam balok. Balok di atas yang berwarna hijau dan balok kedua yang di bawah berwarna kuning. Nah, balok pertama yang di atas itu di sini panjangnya 12, lebarnya 3, dan tingginya 3 cm. Nah, ingat ya, rumus volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Ya, tinggal dikalikan saja. Lalu untuk balok yang kedua yang berwarna kuning, itu panjangnya 5, lebarnya 3, dan tingginya 20 cm. Nah, untuk mencari volume gabungan atau volume total dari bentuk yang seperti huruf T ini, tinggal kita menjumlahkan volume balok 1 ditambah volume balok 2, seperti itu. Oke, jadi panjang yang balok 1 dikali lebar balok 1 dikali tinggi balok 1 ditambah dengan panjang balok 2 dikali lebar balok 2 dikali tinggi balok 2. Tinggal kita masukkan angkanya ya. Jadi volume balok 1 itu 12 kali 3 kali 3. Dan volume balok yang kedua adalah 5 dikali 3 dikali 20. Tinggal kita hitung masing-masing angkanya ya. Perkalian dulu, baru dijumlah. Ya, 12 kali 3 kali 3 hasilnya adalah 108. Dan 5 dikali 3 dikali 20 hasilnya adalah 300. Tinggal kita jumlah, hasilnya adalah 408 cm kubik ya. Kenapa kubik? Karena ini adalah volume. Seperti itu ya. Jadi cukup sederhana ya, tinggal menjumlahkan volume balok 1 dan volume balok 2. Oke, kesimpulannya yang pertama adalah kita perlu ketelitian yang lebih untuk menghitung titik sudut, rusuk, dan sisi pada bangun ruang gabungan. Memang pada bangun ruang yang biasa, tampilan gambarnya itu tidak menyulitkan ya. Tapi memang ketika sudah menggabungkan 2 bangun ruang, kita perlu lebih teliti untuk menghitung titik sudut, rusuk, dan sisinya. Apakah rusuk yang menempel itu dihitung menjadi 1, ataukah sisi yang menempel itu dihitung menjadi 1 sisi, seperti itu. Lalu kesimpulan yang kedua adalah volume bangun ruang gabungan itu dihitung cukup sederhana ya, seperti biasa dihitung lalu dijumlahkan saja. Gitu. Jadi cari volume 1, cari volume 2, lalu tinggal dijumlah. Oke, terima kasih karena sudah memperhatikan pembelajaran kita hari ini.
Tetap sehat dan tetap semangat dalam hari-hari ke depan ya. Oke, see you next time di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.